A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami bisa hadir kembali di hadapan para sedulur semua. Dan tidak lupa juga salam serta selawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan tentunya pada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semua, pada kesempatan kali ini kami hadir kembali di sebuah konten yang sedang viral. Kami akan coba mengangkat topik berkaitan dengan satu peristiwa fenomenal di sebuah negara, tepatnya di negara Cina, di sebuah kota yang bernama kota Changsha ya. Jadi banyak saat ini media-media sosial yang memberitakan atau menceritakan kondisi yang sedang terjadi di sana. Apa kejadiannya? Jadi sudah 3 hari ini di kota Changsha itu terjadi satu fenomena kondisi alam yang di luar kebiasaan normal. Jadi harusnya kan pukul 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Barat, atau mungkin waktu di sana 1 siang itu seharusnya kan sedang dalam kondisi terik-teriknya atau panas. Ya walaupun misalkan tidak terik pun ya otomatis tetap dalam kondisi siang hari disebutnya ya. Namun yang terjadi saat ini di kota Changsha tersebut sudah berjalan selama 3 hari, itu kondisi waktu siang hari ini terlihat seperti malam hari. Bahkan di video-video yang banyak beredar, kondisi gedung di sekitar yang terekam video itu sudah semua lampu-lampu yang di gedung itu sudah menyala karena memang kondisinya seperti malam hari. Ini satu fenomena yang baru terjadi. Walaupun mungkin di kita pun kadang pernah ya seperti itu saat mau turun hujan karena cuaca langit itu tertutup oleh awan hitam. Tapi ya tidak sampai rumah-rumah itu, dan waktunya itu biasanya kalau yang sudah seperti malam itu udah jam 3 ke sana itu mungkin agak sedikit wajar ya. Ini jam 1 siang. Dan itu maksudnya berlangsung cukup lama sampai 3 hari. Artinya ada sesuatu yang aneh di sini, ada sesuatu yang yang tidak wajar terjadi. Nah ini saya menariknya di sini ya. Ini terjadi di negeri Cina. Jadi saya mendapatkan punya satu sedikit referensi yang ada satu penelitian yang memberikan draft bahwa negeri penduduknya ini, khususnya penduduknya sebuah negara yang penduduknya itu anti Tuhan atau tidak mempercayai adanya Tuhan, setelah diurut sesuai dengan persentase tingkatannya itu ternyata negara Cina itu termasuk negara yang paling tinggi persentasenya, hampir 91% itu tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan memang kalau secara ideologi kita memang paham semua ya, bahwa Cina itu memang masih berpahamkan komunis. Ya memang komunis itu ya tidak bertuhan. Dan ini sangat sangat terlihat jelas dalam aktivitas masyarakatnya, di mana mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang kadang di luar nalar ya. Contoh di satu sisi di hal makanan saja orang Cina itu aneh-aneh. Kalau saya, tradisi makannya itu paling aneh. Banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh penduduk lain ya selain orang Cina. Tapi terlepas dari itu semua, kita nanti akan coba hadirkan salah satu sosok gaib yang berada di kota Changsha khususnya, yang mengetahui atau mengalami kejadian tersebut, dan mudah-mudahan bisa menceritakan ada hal apa sebenarnya sampai terjadi fenomena alam seperti itu. Mungkin hanya itu saja ya sebagai prolognya, supaya kita paham bahwa
arah ataupun konten yang akan kita buat saat ini ingin menguak sedikit misteri tentang fenomena alam yang terjadi di Cina tersebut. Dan sebelum kami melakukan proses mediumisasi, seperti biasa, kami ucapkan terima kasih banyak pada para sedulur dimanapun berada, baik yang di Nusantara maupun di luar negeri, yang sudah berpartisipasi dalam video-video kami dengan menonton video kami dan juga memberikan komentar-komentar dalamnya, dan juga selalu mendoakan pada tim Padepokan Cahaya Siliwangi sehingga dapat terus eksis di dunia dunia maya ini, dengan prinsip kami ingin memberikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh salah satu mediator Padepokan Cahaya Siliwangi dengan Bapak Iyas Dirgantara. Siapa? Siap. Oke, kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk menyusup dalam tubuh mediator, semuanya terpental ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya mohon dihadirkan salah satu goib yang ada atau yang berada di kota Changsha, Cina, yang bisa menceritakan, yang bisa menjelaskan fenomena alam yang terjadi saat ini di sana. Saya mohon dengan izin beliau guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya mohon kehadirannya untuk bisa hadir di tempat kami di majelis ini. Allah masuk sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinkron, energinya menjadi sinkron dengan tubuh mediator. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Energinya berlipat semakin kuat, sinkron dengan tubuh mediator. Sinkron. Semua efek-efeknya semua dihilangkan. Kita suaranya otomatis tersambung, bisa berbicara bahasa manusia Allah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Saya hanya menghadirkan sosok goib yang sudah muslim, yang berada di kota Changsha tersebut. Apabila yang hadir bukan yang saya maksud, hanya penyusup dan masih fasik, maka otomatis semua yang terlempar ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, dibersihkan semuanya dari jin-jin fasik. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sinkron, energinya menjadi sinkron. Allah sallallahu alaihi, menjadi nyaman dalam tubuh mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda sudah muslim? Alhamdulillah sudah muslim. Mohon maaf sebelumnya, apakah benar yang berada dalam tubuh mediator ini sosok goib yang berada di kota Changsha di negara Cina? Ya, betul. Terima kasih saya sudah bisa hadir di sini. Iya. Di negara yang konon penduduk Islamnya paling banyak di dunia. Alhamdulillah. Amin. Suatu kehormatan bagi saya. Iya, terima kasih juga kami ucapkan sudah berkenan hadir di tempat kami yang sederhana ini, dan kami mohon silahkan memperkenalkan diri kepada para sedulur semua, dan saya sediakan semua hidangan-hidangan yang disukainya sambil kita nanti berdialog. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Semua makanan dan minuman yang dibutuhkannya dan yang disukainya otomatis menjadi nyata wujud hadir di hadapannya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semua hidangannya ternyata ada di sini.
Perkenalkan, saya Ahmad Awaludin. Ahmad Awaludin. Iya. Saya termasuk salah satu yang dituakan di daerah sana. Dari bangsa Anda maksudnya. Iya, Anda ini dari, mohon maaf sebelumnya, dari bangsa Cina atau siluman? bangsa Jin. Bangsa Cina. Iya. Wujud saya seperti manusia. Alhamdulillah. Ya, Sedikit saya ceritakan, mohon maaf sebelumnya. Saya atau kami di sini dari Padepokan Jaya Siliwangi memang sengaja mengundang Anda ke sini karena beberapa hari ini banyak beredar berita bahwa di kota yang Anda tempati di negara Cina sana itu sedang terjadi satu fenomena yang cukup unik dan mungkin baru terjadi ya selama saya pribadi hidup di dunia ini, bahwa kondisi di sana siang hari itu tetap kondisinya sama seperti kondisi malam hari. Apakah itu betul? Dan kalau memang betul, saya minta waktunya Anda menceritakan apa yang Anda ketahui tentang fenomena tersebut. Silahkan semuanya saya serahkan kepada Anda. Saya tidak akan bertanya sebelum Anda selesai menceritakan semuanya. Silahkan. baik. Masya Allah. Saya akan ceritakan sebatas yang saya tahu, Iya. sebatas yang saya alami di sana. Memang betul di sana sedang mengalami malam yang panjang, Iya. malam yang tidak biasanya terjadi sampai beberapa hari malam terus panjang. Mungkin kalau di bangsa manusia dikatakan fenomena alam, Iya, betul. kejadian alam yang luar biasa, yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Itu yang terjadi di bangsa manusia. Iya. Perlu diketahui bahwa di bangsa Cina teknologi itu sudah sangat maju. Maaf, dibandingkan dengan di sini. Iya. Tetapi kejadian ini, kejadian alam yang terjadi, malam yang berkepanjangan, sama di sana juga tidak ada yang bisa memprediksi. Mungkin kalau bisa diprediksi, mereka akan memberi tahu kepada masyarakat, Iya, betul. memberi tahu kepada dunia bahwa salah satu kota di sana, terutama di bangsa Cina, akan ada malam yang panjang. Mungkin dari berbagai penjuru dunia biasanya suka atau ingin datang menyaksikan fenomena-fenomena alam yang ganjil. Mungkin bisa seperti itu, tetapi di luar prediksi, di luar nalar, di luar sepengetahuan, di luar ilmu pengetahuan yang mereka miliki, terjadi seperti itu. Itu dari kita bisa dilihat dari apa ya nama, dari segi manusianya. Kemudian mungkin Anda bertanya,
apa sih yang sebenarnya terjadi. Iya. Sekarang saya akan membicarakan hal yang terjadi di alam kami, Hmm. di alam yang tidak pernah dipercayai oleh bangsa-bangsa Cina. Jangankan keberadaan kami, keberadaan yang menciptakan mereka pun mereka tidak percaya. Hmm. Karena mereka lebih percaya kepada alam nyata. Hukum sebab akibat. Itu yang mereka percaya. Hmm. Di sana kalau saya ceritakan, mungkin banyak yang tidak percaya. Hmm. Tetapi akan saya ceritakan sesuai dengan janji saya tadi. Janji saya akan menceritakan apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Di sana itu matahari tertutup, Hmm. tertutup oleh awan hitam yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Hmm. Dikatakan awan hitam karena makhluk-makhluk itu menutupi dengan warna yang gelap sehingga tidak bisa ditembus oleh sinar matahari. Hmm. Mungkin bangsa manusia bertanya, apakah tidak terpengaruh dengan panasnya matahari di musim kemarau yang sangat membakar? Itu makhluk-makhluk tersebut tidak terpengaruh sama sekali. Hmm. Dalam hal ini bagi kami, goib-goib yang sudah muslim, merupakan tafakur bagi kami. Wow, apapun yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hmm. Di sini kita bisa kembali ke hati nurani. Apa? Karena apabila hati nurani menentang kehendak yang kuasa, kehendak yang kuasa pun akan memperlihatkan kekuasaan. Mungkin panjenengan pun hafal bahwa negeri kami sangat inovatif, sangat ingin meningkatkan, ingin mempelajari dan ingin membuktikan teknologi-teknologi di mata dunia. Salah satu ingin membuat seperti matahari, Hmm. digembar-gemborkan bahwa mereka bisa membuat matahari. Mungkin Allah yang Maha Pencipta ingin menguji. Silahkan perlihatkan matahari Anda. Ketika matahari buatanku, mungkin kata Allah itu ditutup sementara. Tapi kenyataannya apa? Gelap gulita. Mana mataharimu? Mereka hanya bisa menyalakan lampu-lampu penerang saja, yang jauh dari terangnya sinar matahari.
Dan perlu diketahui, sinar matahari adalah sumber kehidupan di dunia. Ya. Sedangkan matahari yang akan mereka buat tidak bisa menyamai fungsi atau kegunaan dari sinar matahari yang sebenarnya, yaitu sumber kehidupan. Mereka bisa menciptakan hanya sebagai sumber penerangan saja. Itu. Boleh saya cicipi? Silahkan. Silahkan. Ya. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah. Sambil menikmati hidangannya Ki, izinkan saya untuk bertanya Ki ya. Silakan. Tadi kan dikatakan bahwa terjadinya kondisi gelap atau kondisi seperti malam di waktu siang yang seharusnya terang benderang karena adanya cahaya matahari, itu karena efek dari adanya awan hitam yang ternyata menurut penglihatan penjenengan itu kan awan hitam itu adalah kumpulan makhluk-makhluk gaib gitu. Nah, makhluk gaib ini dari bangsa jin, siluman atau Kalau dilihat dari sosok Mm-mm. berbeda dengan kami, bukan dari bangsa jin atau siluman. bukan. Artinya panjenengan juga tidak bisa memastikan makhluk apa itu. Ya, Levelnya lebih tinggi dari kami, sehingga terus terang bangsa kami pun takut. kalau dilihat Sangat takut. dari wajah-wajah mereka, bentuk-bentuk mereka seperti apa? Boleh bisa digambarkan sedikit? Bentuk tubuh mereka sebenarnya bercahaya. Wajahnya malah bercahaya. Bercahaya seperti di sini. Hmm, Cahaya itu ada di bagian tubuhnya. hmm, Sedangkan bagian sayapnya yang ke atas, itu yang menutupi. ya yang menutupi. Dan jumlahnya, Jumlahnya sangat banyak, seolah-olah ingin memperlihatkan. apa bukan tidak mungkin itu sosok malaikatnya Allah ya? Saya tidak bisa mengatakan takut salah. Tetapi apabila saya lihat dengan cahaya di sini, cahayanya sama, Hampir sama. terang, menyejukkan. Ya, ya. Seperti yang, mohon maaf, saya lihat panjenengan juga ada cahaya. Ya. Di sini juga ada. Berarti kalau gitu bisa dikatakan berarti ya itu karena kan Allah hanya menciptakan malaikat, iblis, jin dan siluman. Yang saya tahu ya termasuk bangsa jin yang memang sudah, ya intinya coba makhluk-makhluk itu yang Allah ciptakan. Tidak ada lagi. Kalau melihat spesifik ciri-cirinya yang tadi panjenengan gambarkan ya lebih cenderung lebih mengarah kepada sosok malaikat. Tapi berarti kalau memang benar yang menghalangi cahaya matahari masuk itu adalah malaikat, ya berarti memang ada kehendak Allah atau ada rencana Allah yang sedang dijalankan. Seperti itu kan logikanya. Jadi sayapnya itu tidak berwarna hitam. Semua putih, bercahaya. Tetapi mereka menutupi cahaya yang dari sana. Iya. Dan cahaya-cahaya dari tubuhnya itu tidak sampai ke bumi. Hanya bercahaya di sekitar tubuhnya Karena saja. memang tujuannya untuk menutupi cahaya matahari itu, Iya. menyimpan.
Mungkin kalau dari bangsa manusia kan Mm-mm. akan berpikir bahwa yang menutupinya itu adalah hitam. Mm. Padahal bukan. Tapi memang kalau saya lihat videonya memang tidak ada apa ya. Tadi seperti saya katakan di awal, kalau di kita itu biasanya gelapnya itu karena pertanda mau hujan lebat gitu kan, karena ada awan hitam. Itu sama bisa gelap seperti mau maghrib gitu kan. Tapi kalau yang saya lihat di video yang beredar luas itu, ya suasana langit itu biasa cerah. Ya, seperti malam yang cerah gimana sih? Artinya hanya hanya tidak ada cahaya matahari saja. Jadi benar. Nah, sekarang kalau menurut Aki tadi dikatakan bahwa Allah di sini berarti ingin menunjukkan ataupun ingin ingin bertanya kepada orang-orang Cina gitu ya, yang merasa kemampuan otaknya, keilmuannya itu sudah hebat lah ya, sampai punya satu keinginan yang apa ya, me- melanggar etika kalau menurut saya, sampai berkeinginan untuk menciptakan matahari buatan. Ya mungkin bisa jadi alasan kuatnya di situ. Karena ya kalau saya sih udah menyalahi kodrat. Artinya gini, kenapa menyalahi kodrat? Kita itu diberikan cahaya matahari oleh Allah. Allah tidak pernah apa ya? Tidak pernah menuntut bahwa yang menikmati itu orang yang bersyukur atau orang yang mengimani Allah, tidak. Siapapun boleh dan itu gratis gitu ya. Sementara saat mereka itu membuat satu proyek untuk jangka waktu hitungan jam saja, mereka untuk menyalakan matahari yang mereka sebut matahari buatan, itu biayanya udah miliaran, udah triliunan. Ini yang menyalahi kodrat. Harusnya kan uang segitu mungkin bisa digunakan untuk hal yang lebih baik daripada membuat sesuatu yang justru malah melawan kodrat. Ngapain sih pentingnya itu membuat matahari sementara Allah sudah memberikannya setiap hari tanpa menagih. Istilahnya apa ya, kalau listrik kan ada tagihannya. Kalau kita pakai menggunakan listrik, ini matahari cahaya, dan tadi dikatakan bahwa cahayanya itu menjadi sumber kehidupan, memang benar. Cahaya matahari itu memang sangat dibutuhkan oleh semua semua sisi kehidupan, baik manusia, alam maupun binatang. Saya juga punya keyakinan yang sama dengan panjenengan kalau untuk hal itu. Ya, saya katakan tadi bahwa matahari yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sinarnya merupakan sumber kehidupan. Itu tidak bisa digantikan dengan Betul. matahari buatan. Yeah. Buatan Cina. Mereka hanya bisa membuat cahayanya saja. Sumber cahaya saja. Sumber cahaya Ya saja. nggak ada bedanya dengan lampu, cuman dengan kapasitas Seperti yang lebih itu. besar aja. Sedangkan kalau sinar matahari tumbuh dengan sinar matahari. Itu masuk kita gitu. Sama. Termasuk manusia, saya Manusia rasa. juga ya. Tanpa ada matahari, pertumbuhan tubuh yang nggak normal. Nah, iya, Nggak ada oksigen yang sehat. iya, seperti itu. Tetapi mereka dengan bangganya bahwa tanpa ada ikut campur Sang Pencipta, mereka bisa menciptakan. Nah itu yang saya anggap melanggar kodrat, Iya, karena dalam diri mereka sudah tertanam, mereka itu tidak percaya dengan Sang iya. Pencipta. Mereka ingin memutar balikan fakta, memutar balikan hukum Allah. Mungkin mereka pun ingin membalikan iklim juga sebenarnya untuk Itu merubah iklim itu. sampai ke sana. Mm-mm. Karena seiring dengan pertumbuhan penduduk, Mm-mm. kebutuhan akan pangan sandang mereka sangat membutuhkan dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Mereka ingin menciptakan iklim tersendiri
ingin menciptakan musim tersendiri. Supaya apa? Supaya ketersediaan pangan khususnya dapat lebih ditingkatkan lagi. Mohon maaf, misalkan dalam 1 tahun hanya 2 musim untuk buah-buah, untuk pangan. Mereka ingin menciptakan setiap tahun itu 3-4 kali musim panen. Mereka sudah sampai ke sana. Hingga tadi itu mereka menciptakan matahari sebenarnya bukan hanya untuk penerangan, tapi juga untuk menyinari sebagai sumber kehidupan tadi itu tumbuhan dan hewan. Tapi mereka tidak sampai ke sana. Karena mereka pun berpikir kalau hanya untuk penerangan saja, Rugi. Begitu. Yang mereka maksudkan, yang sebenarnya. Mereka itu sangat pintar dalam hitung-hitungan. Ketika menciptakan matahari buatan. Supaya dia pun bisa menciptakan sumber energi bagi kehidupan di sana. Itu, mohon maaf, itu yang kami ketahui, yang kami alami dari keadaan di sana. Nah, menurut panjenengan nih, kalau melihat gelagatnya di sana, ini kan katanya sudah berjalan 3 hari. Kira-kira akan berlangsung berapa lama fenomena seperti ini? Dan apakah hanya sekedar untuk tadi untuk mengetes apa ya istilahnya satu prinsip orang-orang Cina, atau ada maksud yang lain dari menurut Aki? Apakah ada tujuan lain selain itu? Kami dengan adanya hal seperti itu sering berkumpul di sana. Sering berkumpul dan saling menanyakan. Sampai sekarang pun tidak diketahui Jawabannya baru kesimpulan yang tadi awal itu, baru sampai titik itu. Apakah mungkin ini suatu pertanda tadi bahwa manusia beserta seluruh alam yang ada di sini ada yang menciptakan. Satu itu. Kedua, ingin buktikan juga mungkin ini, mohon maaf ya Allah, Engkau yang Maha Penguasa ingin membuktikan kekuasaan. Itu yang kami simpulkan. Dan yang ketiga, peringatan juga bagi seluruh umat manusia. Seandainya itu terjadi di seluruh dunia, Allah itu mampu. Apakah itu yang dinamakan dengan dekatnya dengan kiamat? Bisa saja ditutup semua kegelapan. Itu mungkin kan sekarang kita manusia, mohon maaf, terjawab ketika hanya gelap seperti itu. Energi dari listrik masih ada. Kuat berapa hari, kuat berapa bulan listrik itu kan energi listrik itu terbatas. Sampai kapan? Harus dihitung kemampuan produksi dan penggunaannya kan. Mungkin juga Tuhan yang dimaksudkan juga bisa seperti itu. Gitu. Tuhan yang sebenarnya digelapkan semuanya. Karena apa? Mohon maaf. Allah pun Maha mengetahui, Maha pembuat strategi, Maha menciptakan.
ketika Allah mengarahkan sesuatu ke kiri, siapa tahu yang sebenarnya ke kanan. Sementara musuh-musuh dan kita semua juga termasuk kami, bangsa kami, bahwa kegelapan yang terjadi adalah gempa bumi atau sesuatu letupan dari bumi yang menyebabkan awan hitam. Kalau hanya berita seperti itu, mohon maaf, negara-negara di dunia pun sekarang sedang ketakutan sehingga mereka tidak mengeluarkan dampak atau tidak mau mengeluarkan, katakan apa ya, senjata-senjata yang bisa menyebabkan hal seperti itu. Tetapi kenyataan Allah berkata lain. Tuhan pun bisa diciptakan tanpa sebab suatu ledakan. Tanpa harus ada perang mungkin. Semua bisa dilumpuhkan ketika matahari tidak ada. Lumpuh dengan sendiri. Sampai kapanpun, betul panjenengan katakan tadi. Sampai kapan sih kita bisa bertahan? Karena ketika matahari ditutup, kehidupan tanaman, kehidupan manusia berhenti. Mungkin bisa bertahan berbulan-bulan ketika ada makanan. Tumbuhan akan gugur, layu, dan mati. Dengan sendirinya apa semua? Lemah. Tidak bisa ada yang mumpuni. Mungkin di sana juga mulai berlaku ketika fisik lemah, asupan kepada fisik tidak ada, yang ada hanya apa tadi itu yang bisa menghidupkannya, zikrullah. Bisa juga Tuhan yang dimaksudkan seperti itu. Tapi ya Allah, mohon maaf, hamba apabila terlalu lancang mengatakan hal seperti itu. Ini karena hamba dan bangsa-bangsa kami mendiskusikan seperti itu. Dan ada panjenengan yang meminta atau ingin mengetahui informasi dari sisi gaib kami. Saya cerita sedikit nih, Ki. Iya, Ini silakan. kita sharing ya. Iya. Sambil ngobrol, sambil nikmati hidangan. Jadi ada satu pertanyaan dalam diri saya mengenai satu hadis yang mengatakan bahwa sebelum kiamat itu ada satu fase di mana fase itu berjalan selama 3 tahun, dan setiap fasenya itu adalah 1 tahun. Ini berkenaan dengan kemarau, gitu. Jadi dijelaskan dalam hadis itu tidak dikatakan kemarau, cuma di situ dikatakan cadangan air atau curah air itu berkurang seiringnya dengan fase-fase tadi. Tahun pertama itu Allah akan menahan 1/3 air yang turun ke bumi. Fase kedua atau tahun kedua Allah akan menahan air 2/3. Jadi sisa air di dunia itu tinggal 1/3. Dan tahun terakhir atau fase ketiga itu benar-benar Allah tidak menurunkan air. Nah, ini kalau saya cermati kaitan dengan kondisi yang terjadi tadi yang diceritakan sama panjenengan, bahwa kalau Allah menutup sinar matahari, sementara proses turunnya air ke bumi itu kan lewat hujan ya. Sementara hujan itu bisa terjadi dari proses naiknya air dari bumi yang ditarik atau tersedot oleh cahaya matahari
dan mengumpul menjadi sebuah awan, kumpulan awan-awan, dari proses oleh matahari menjadi air lagi, baru diturunkan. Apakah tidak satu hal yang mustahil kalau kaitannya dengan 3 fase tadi itu kan Allah menutup. Jadi misalkan dengan 1/3 dunia Allah tutup dengan cahaya matahari seperti tadi. Otomatis kan penyerapan air nggak ada, berkurang. Dan tahun kedua bisa aja semakin luas wilayah yang mengalami kondisi seperti itu. Apakah bisa menurut Aki sendiri ada nggak kemungkinan ke situ? Yang panjenengan uraikan itu sangat masuk akal. Karena betul hujan adalah sumber air tawar yang datang di atas permukaan bumi, kemudian masuk meresap. Prosesnya betul seperti tadi, bahwa air di dunia ini tidak berkurang, tidak sama sekali berkurang. Allah menciptakan seperti itu dari laut, karena sinar matahari ditarik, diterbangkan oleh angin, terbangkan ke daratan. Mungkin di daratan ditambah oleh uap-uap air yang sama, yang diserap oleh sinar matahari. Kemudian lebih berat turun ke bumi. Dan betul yang tadi dikatakan, tahun pertama sepertiganya saja. Sebenarnya panjenengan pun sudah merasakan. Karena apa? Di dunia ini intensitas atau jumlah hujan sudah berkurang. Entah di sini bagaimana. Mungkin di beberapa daerah belum merasakan sampai titik itu karena kan hitungannya mereka lokal. Sementara yang Allah gambarkan itu kan sebenarnya tadi seperti yang Aki jelaskan, hitungannya yang Allah gambarkan itu kan dunia, ya kan. Sementara kalau kita melihatnya dari sisi masing-masing itu untuk ya susah, mereka tidak akan tersadarkan. Mungkin mereka sadar-sadar sudah di fase ketiga nanti. Ini yang bahaya. Ini sebenarnya sudah mulai. Betul. Mengapa tidak dirasakan? Karena mereka masih mempunyai air. Iya, masih ada hujan walaupun sebulan sekali. Iya. Itu masalahnya. Kemudian kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari mereka masih ada. Mereka tidak peduli dengan wilayah lain. Iya, betul. Yang sudah kesulitan air. Dan mungkin wilayah-wilayah lain pun yang sebenarnya sudah terdampak, mereka pun tidak sadar. Karena apa? Toh air masih ada. Masih dikirim. Masih pemerintah. Ada. Iya. Iya, bumi betul. Masih ada. Ini luar biasa memang strategi iblis ini untuk melalaikan dari peringatan-peringatan yang sudah Allah begitu banyak sebar turunkan. Tuh, ketika mereka bertanya, nanti kurang hujan, mereka punya ini. Mereka bisa menciptakan. Jadi seolah-olah semuanya terjawab. Terjawab dengan teknologi. Dan betul mereka bisa menciptakan hujan. Dengan kapasitas yang sangat jauh lebih kecil. Iya. Masya Allah. Berarti memang sudah masuk ke fase yang tadi dong. Sudah. Dan perlu diketahui, semakin banyak diperlihatkan tanda-tanda akhir zaman, semakin mereka menolak. Iya, karena mereka semakin cerita basi. Iya, betul. Karena mereka justru malah semakin memeras otaknya. Bukan berpikir dengan kolbunya, justru semakin menentang. Iya, otak mereka malah semakin berusaha untuk memecahkan masalah ini. Padahal ini bukan masalah. Ini peringatan yang jelas kalau menurut saya, bukan masalah.
Ya, mereka ingin memutarbalikkan fakta dan kenyataan bahwa, mohon maaf, ketika musim hujan banjir di mana-mana, Iya. mereka tak. Padahal itu kan memang seperti itu. Hmm. Jumlah air dengan jumlah daratan lebih banyak jumlah Iya. air di dunia. Ketika musim hujan banjir di mana-mana, wajar. Mereka malah takut. Tetapi ketika musim kemarau, yang seharusnya pakai otak, mohon maaf, musim kemarau air tidak ada. Padahal jumlah air di dunia ini lebih banyak. Itu kemana? Nggak dicari. Ya dicari, marah mereka mencari penyebabnya. Oh, bencana alam. Oh, fenomena alam. Tidak ke sini dikembalikan lagi. Seperti kita mencari atau berjalan ke sebuah kota. Terus ketika sampai ke kota pun mereka tidak nyadar bahwa sudah sampai. Karena apa? Di setiap perjalanannya itu sudah sedikit mirip. Ketika sampai ke pusat kotanya, oh biasa saja. Nah itu pun sudah terjadi. Yang sebenarnya Allah sudah memberikan peringatan-peringatan kepada mereka, kepada umatnya yang selalu senantiasa ini. Semua kejadiannya tidak serta-merta. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Memberikan peringatan itu tidak hanya satu kali, rata-rata 3 kali. Silahkan Anda cermati. Apabila ada sebuah bencana besar pun, Allah tidak serta-merta langsung. Selalu saja ada Peringatan peringatan sebelumnya. supaya apa? Mereka yang beriman meyakini Bisa menangkap sinyal-sinyal itu. bisa menangkap betul dan menyelamatkan diri apabila ada bencana. Tetapi bagi mereka yang tidak menangkap sinyal tersebut dan mereka menyangkal akan terjadinya sesuatu, itu sangat fatal. Alhamdulillah. Ternyata dari satu fenomena yang kecil dari luasnya galaksi di alamnya raya ini, kita banyak sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran tadi ya. Padahal itu hanya satu titik kecil di planet bumi saja, hanya satu kota, Changsa. Tapi ya seperti itulah Allah tadi memberikan sinyal-sinyal. Walaupun kecil, itu antara koneksi nanti dengan sinyal-sinyal yang lain akan menjadi besar. Alhamdulillah. Ini satu peringatan buat kami semua di sini. Mudah-mudahan dengan adanya fenomena-fenomena seperti ini menjadikan kami lebih tawadu, lebih istiqomah dalam menjalankan amaliyah dan menghilangkan rasa lalai yang memang selalu mengintai di setiap aktivitas kami. Masih banyak kelalaian-kelalaian yang kami lakukan. Mudah-mudahan dengan teguran-teguran seperti ini semakin menumbuhkan rasa takut kita kepada hal yang memang harus kita takuti. Kita takut artinya takut untuk tidak mendapatkan rahmat Allah, karena yang bisa menyelamatkan semuanya dari apa yang sudah Allah rencanakan hanya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lain. Sebelum ditutup dialog ini, silakan barangkali ada satu pesan-pesan yang ingin kami sampaikan ya, untuk kami khususnya, umumnya untuk para sedulur semua, yang bisa kami lakukan
saat ini dengan banyaknya fenomena seperti ini. Silahkan. Terima kasih. Pada dasarnya alam kami dengan alam dunia ini sama. Kami berada di alam dunia juga. Ketika alam dunia ini hancur, kami pun akan hancur. Jadi di sini kami pesan kepada yang seagama dan seiman, janganlah kendor iman tersebut. Teguhlah pada pendirian, istiqomah terus. Karena apa? Apabila kita lalai sedikit, teguran atau tanda-tanda dari Allah akan terpatahkan atau akan terbantahkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Sehingga apabila kita mempercayai pemikiran-pemikiran mereka, maka kita akan jauh dari Allah. Akan sengsara kita pada kehidupan yang akan datang. Bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini hanya sementara. Dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah di dunia ini. Bangsa kami pun sama. Sama seperti itu. Ketika ada fenomena alam, sama dampaknya terasa. Sama takutnya bagi bangsa kami yang mengimani adanya Allah. Mudah-mudahan apa yang terjadi, yang katanya dari bangsa-bangsa manusia adalah fenomena alam, dijadikan teguran atau dijadikan teladan dalam mengimani keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin Allah. Amin. Satu yang perlu dicatat, kehendak Allah tidak bisa diramalkan, tidak bisa dideteksi meskipun dengan alat secanggih apapun. Kalian bangsa manusia bisa mendeteksi adanya gerhana matahari, adanya gerhana bulan. Ketika ada hal-hal seperti itu di belahan dunia manapun, bagi mereka yang mampu akan mendatang, akan datang melihat fenomena, mengabadikannya. Itu dalam pikiran dan teknologi. Tetapi ketika Allah berkehendak di luar prediksi, ya seperti itu, tidak bisa dideteksi. Mudah-mudahan kita yang seiman semakin kuat iman. Amin, amin Allah. Jangan mudah goyah. Karena apa? Satu langkah kebaikan, berjuta-juta yang akan menghadap. Satu kata kebaikan akan dipatahkan oleh berjuta-juta kata yang menyamarkan atas kebaikan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila informasi saya sangat terbatas. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih panjenengan sudah bisa hadir di tempat kami, dan kami juga mohon maaf apabila jamuannya kurang berkenan. Terima kasih. Dan salam semuanya untuk saudara-saudara di sana. Silahkan kalau panjenengan mau kembali ke tempat asalnya. Ya Allah, mohon maaf
apabila informasi yang saya berikan melampaui kehendak-Mu ya Allah. Mohon maafkan saya secara pribadi. Bukan saya ingin melampaui. Itu hanya prediksi dan informasi untuk dijadikan untuk menambah keimanan kami atas kehendak, atas kekuasaan ya Allah. Terima kasih atas undangan dan jamuan. Sama-sama. Salam Anda akan kami sampaikan. Semoga di sini semuanya ada dalam lindungan Allah. Amin, amin Allah ya Rabbal Alamin. Saya pamit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sedulur semua, sangat panjang ya durasi dialog kita dengan salah satu goib yang memang sudah muslim di kota Changsa, dan saya tidak ingin banyak menyimpulkan. Silahkan para sedulur menyimpulkan sendiri dan bisa mengambil hikmah-hikmah di dalam dialog-dialog tadi. Yang jelas fenomena ini menjadi satu pertanda kebesaran dari kekuasaan Allah. Artinya Allah itu bisa melakukan apapun tanpa harus dibantu oleh apapun. Kalau kata Allah harus terjadi gelap seperti itu, ya kun fayakun. Semuanya sangat mudah. Untuk menutup cahaya satu kota, Allah bisa. Dan untuk menutup semua cahaya di seluruh dunia pun Allah bisa. Ini menjadi satu peringatan yang keras bagi manusia-manusia yang sudah menuhankan kecerdasannya dengan melupakan adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kami berdua dari Pademangan saya Siliwangi mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.